Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ayo saatnya kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu matematika kelas 6 SD bab 3 yang judul babnya adalah kubus dan balok. Dan ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Kita telah membahas tentang mengkonstruksi dan mengurai. Nah, video ini telah kita bahas. Jadi bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, nanti link ada di deskripsi, silahkan dipelajari dahulu. Visualisasi spasial permasalahan. Umumnya bangunan memiliki tampilan yang berbeda-beda tergantung dilihat dari sisi mana. Saat merancang bangunan, arsitek membuat gambar tampak beberapa arah agar rancangannya dapat dipahami dan direalisasikan. Lanjut melihat dari berbagai sisi. Ayo bereksplorasi. Saat istirahat, Tigor dan Tendri melihat Anike sedang menggambar di bukunya. Lihat ada 3 buah gambar Anike di bukunya, ada terlihat di bagian depan, kanan, dan bagian atas. Kata Tigor, kau sedang apa Anike? Aku sedang menggambar susunan kubus ini dari berbagai arah yang berbeda. Lalu Tendri berkata, Tigor, itu seperti saat kita menggambar Fort Rotterdam, terlihat berbeda jika dilihat dari arah berbeda. Lalu ini ada susunan kubus yang dilihat Anike. Yang pertama, gambar Anike belum diwarnai. Bantulah Anike mewarnai gambarnya sesuai warna kubus yang terlihat dari tiap arah. Nah, kuncinya di sini, bagian tengah atas itu berwarna hijau dan bagian tengah bawah itu berwarna oranye. Lebihnya kita menyesuaikan mana bagian sisi kiri dan mana bagian sisi kanan. Lanjut nomor 2, cobalah menggambar seperti Anike untuk susunan kubus berikut. Nah, lalu kita gambar bagian depan, bagian kanan, dan bagian atas seperti apa terlihatnya. Nomor 3, buatlah susunan kubus yang lain lalu gambarkan penampakan dari 3 arah berbeda. Misalnya kita punya kubus bentukannya seperti ini. Kita akan gambar melalui terlihat dari sisi depan, kanan, dan atas. Lanjut pertanyaan nomor 4, tukarkan gambar kalian dengan gambar kelompok lain, lalu susunlah kubus kalian untuk merekonstruksi susunan kubus berdasarkan gambar yang kalian terima. Nah, temanmu dalam kelompok lain kan juga membuat sebuah kubus, lalu juga melihatnya dari berbagai sisi. Nah, sekarang cobalah tukarkan kubusmu dengan kubus temanmu, lalu buat pula rekonstruksinya. Setelah itu, kalian bandingkan hasilnya dengan susunan kubus kelompok tersebut, apakah rekonstruksi kalian berhasil. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan teman sekelompokmu di kelas. Pembahasan, bangun ruang terlihat berbeda dari arah berbeda. Sebaliknya, dengan mengetahui tampak bangun ruang dari berbagai arah, kalian dapat menentukan bangun ruang yang dimaksud. Kadang terjadi perdebatan karena orang melihat sisi atau perspektif yang berbeda dari hal yang sama, misalnya memandang masalah dari perspektif berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat terlebih dahulu perspektif orang lain yang mungkin berbeda dari kita. Latihan pertama, gambarkan kubus berikut dari 3 arah yang berbeda. Kita lihat dari bagian depan, kanan, dan atas. Untuk memudahkannya, kita lihat dulu pada bagian atas. Bagian atas berwarna oranye, kemudian bagian depan kita lihat itu berwarna biru, lalu baru ke bagian kanan berwarna kuning. Kedua, sebuah kubus dengan sisi berwarna-warni dilihat dari 3 arah berbeda sebagai berikut. Gambarkan kubusnya. Nah, terlihat kubusnya di depan berwarna merah, kanan kuning, atas hijau. Lalu kita rangkai kubusnya sesuai dengan bentukannya. Terlihat bagian atas berwarna hijau, kanan kuning, depan merah. Nomor 3, gambarkan tampilan susunan kubus berikut dari 3 arah yang berbeda. Nah, untuk soal seperti ini, untuk lebih memudahkan, kalian harus ingat bagian atas tengah itu berwarna merah, sementara bagian tengah bawah itu berwarna hijau. Nah, untuk bagian sisi kanan dan kiri nanti dengan mudah bisa disesuaikan. Nah, terlihat pada sisi atas itu kita pastikan berwarna merah, sisi tengah bawah itu berwarna hijau. Nah, sementara untuk warna lainnya nanti bisa mengikuti. Nomor 4, gambarkan tampilan susunan kubus berikut dari 3 arah yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu itu adalah bagian atas. Bagian atas itu adalah berwarna hijau. Nomor 5, berikut adalah tampilan susunan kubus dari berbagai arah. Gunakan kubus kalian dan tentukan susunan yang dimaksud. Perhatikan di sini pada bagian depan, kanan, dan atas, kubus yang ada bagian atas ternyata ada 2 warna, yaitu biru dan hijau. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau bagian atas itu berarti berwarna biru karena bagian depan dan bagian kanan atasnya berwarna biru. Nah, lihat bagian atas ternyata yang di atas warna hijau, yang di bawah berwarna biru.
Di sini berarti ada kubus lain di depan warna biru, sehingga bentukan kubusnya di depan yang berwarna biru, biru bagian atas itu ada warna hijau. Nomor 6 berikut adalah sebuah dadu. Gambarkan tampilannya dari 3 arah yang berbeda. Setelah kita lihat mata dadunya yang terlihat cuma ada 3, yaitu bagian atas, bagian depan, dan bagian kanan. Bagian atas itu jelas mata dadu 6, bagian depan mata dadu 4, dan bagian kanan mata dadu 5. Ayo berpikir kritis, gambar berikut adalah dadu yang sama yang dilihat dari arah berbeda. Jika mata dadu pada dua sisi yang berlawanan berjumlah 7, ada berapa mata dadu pada sisi yang kosong? Jika jumlah dadu yang berlawanan hasilnya adalah 7, berarti 6 lawannya adalah 1, 5 lawannya adalah 2, sehingga sisanya yaitu 3 dan 4. Sehingga kemungkinan dadu yang kosong itu ada 3 dan 4 mata dadu. Lanjut titik lokasi permasalahan. Tigor dan Tenri menceritakan perjalanan mereka ke Fort Rotterdam di depan kelas. Fort Rotterdam terletak di kota Makassar. Tigor menunjukkan letak kota Makassar di peta Indonesia yang ada di kelas. Kota Makassar terletak pada C2. Terlihat tanda merah itu adalah kota Makassar, letaknya di kolom C2. Menentukan lokasi, ayo bereksplorasi. Dalam eksplorasi ini, kalian akan mempelajari sebuah cara untuk menentukan lokasi pada kertas berpetak. Setiap garis pada bidang berpetak diberi nama. Garis vertikal dinamai dengan huruf, sedangkan horizontal dengan bilangan. Setiap perpotongan garis vertikal dan horizontal dapat disebutkan dengan menyebutkan pasangan garis yang berpotongan. Contoh, tanda X pada gambar terletak pada B4 yang merupakan perpotongan garis B dengan garis 4. Sedangkan O terletak pada D1. D1 perpotongan garis D dengan garis 1. Terlihat titik X itu berada di B4. Sedangkan titik O itu berada di D1. Nah, sekarang latihan. Ayo mencoba buatlah denah kelas kalian dengan sistem berpetak seperti yang kalian pelajari pada eksplorasi 3-3. Tuliskan lokasi 3 orang teman kalian. Pertama bikin denahnya dulu. Setelah kalian bikin denah, buatlah garis berpetak. Kemudian kalian tentukan letak teman kalian. Nomor 3, bangun-bangun ruang berikut diletakkan pada kertas berpetak, tuliskan letak masing-masing. Kita lihat kubus. Kubus terletak di garis C, dia berpotongan dengan bilangan 0, sehingga kubus berada di titik C0. Kita lihat bola. Bola dia berada di titik di garis E, kemudian berpotongan dengan bilangan 1, sehingga bola terletak di E1. Lanjut ke kerucut. Kerucut terletak di garis D, kemudian berpotongan dengan garis 2, sehingga kerucut berada di D2. Kalian sudah mempelajari cara menyebutkan letak titik pada sistem berpetak. Mari mempelajari hal lain dalam sistem berpetak. Sekarang kita akan menentukan jalur dan jarak antara 2 titik. Dalam eksplorasi ini, kalian akan mengirimkan pesan berantai kepada teman kalian. Kalian akan menghitung jarak yang perlu ditempuh. Ambillah sebuah kertas, tuliskan pesan pada kertas, tuliskan letak dirimu dan teman kalian yang menjadi tujuan surat. Sampaikan pesan tadi secara berantai. Setiap anak hanya dapat menyampaikan pesan tersebut kepada teman yang duduk di sebelahnya, yaitu kiri kanan, atau teman yang duduk di depan atau belakangnya. Hindari menyampaikan pesan secara diagonal. Contoh, B3 dapat menyampaikan pesan kepada A3, C3, B2 atau B4, tetapi tidak dapat menyampaikan langsung kepada C2. Hitung berapa anak yang perlu turut membantu menyampaikan pesan kalian. Setiap anak yang dilalui dapat memberikan sebuah tulis. Setelah melakukan beberapa kali pengiriman pesan, lengkapilah tabel berikut. Setelah melakukan eksplorasi tersebut, kalian mengisi tabel ini, pengirimnya, penerima, dan banyak tulis atau banyak yang dilalui. Berkomunikasi. Untuk keperluan diskusi ini yang dimaksud jarak adalah banyaknya siswa yang membantu proses pengiriman pesan atau banyaknya tulis. Diskusikan dengan teman-teman dari A sampai D berikut ini. Bahasan, jika diketahui titik awal dan titik akhir, dapat ditentukan jalur yang dapat ditempuh. Dengan sistem berpetak dapat ditentukan jarak horizontal atau mendatar dan jarak vertikal atau menurun. Gambar 314 menunjukkan letak titik P dan titik Q. Dari P yaitu ke Q, sedikitnya diperlukan 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah.
Jalur yang dapat ditempuh dari P dan Q adalah lebih dari 1. Gambar 3.15 menunjukkan berapa kemungkinan jalur yang dilewati untuk bergerak 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Ada jalur-jalur lain yang jaraknya sama dengan ini. Nah, inilah beberapa jalur yang bisa dilewati dari P dan Q. Ada 3 yang bisa digunakan dan ada lagi beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari P ke Q. Lanjut, tuliskan masing-masing 2 jalur yang dapat dilalui dari A3 ke E5 dan dari B6 ke D3. Pertama kita tentukan dulu titik A3 kemudian titik E5. Lalu buatlah jalur yang memungkinkan bisa dilalui kedua titik tersebut. Selanjutnya baru kita ke B, yaitu B6 ke D3. Sama halnya dengan yang tadi, kita temukan dulu di mana titik B6 dan titik D3. Lalu temukan jalur yang bisa dilalui dari kedua titik tersebut. Lanjut nomor 2. Tentukan jarak antara titik-titik berikut, yaitu dari A3 ke E5 dan B6 ke D3. Dari A3 ke E5 itu berjarak 4 petak ke kanan dan 2 petak ke atas. Nah, sementara dari B6 ke D3 membutuhkan 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Nomor 3, sebuah kubus terletak pada F1 dan akan dipindahkan ke D2. Kubus ini tidak boleh diangkat tetapi direbahkan ke salah satu sisi tegaknya. Panjangnya rusuk kubus sama dengan jarak antara garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal pada sistem berpetak yang digunakan. Perhatikan titik P itu terletak di F1. Nah, kita akan pindahkan kubus tersebut ke titik D2. Kita jawab yang A, pada kertas berpetak gambarkan jalur yang dapat dilalui. Nah, ada 3 kemungkinan jawaban dari F1 ke D2. Nomor 2, berapa kali kubus tersebut direbahkan untuk mencapai tujuannya? Karena langkah yang digunakan oleh kubus adalah 3, jadi jawabannya adalah 3 kali. Lanjut, ayo berpikir kritis pada titik tujuan di manakah letak titik yang ditandai huruf P. Ini jawabannya tergantung dengan jawaban apa yang kamu pilih pada soal nomor yang A. Nah, telah selesai kita bahas bagian A, B, dan C. Saatnya kita akan bahas uji kompetensi yang ada pada bab ini. Uji kompetensi dan pengayaan pada kubus dan balok ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang telah menonton. Nantikan video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.